Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Revina Adelia dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Angkatan 2020. Di sini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Mengembangkan Kesehatan Mental pada Anak Usia Dini di Tengah Pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Kita ketahui bahwa kesehatan mental merupakan hal terpenting pada setiap perkembangan anak, karena anak adalah generasi unggul untuk meneruskan bangsa. Kondisi mental yang sehat pada anak cukup membantu anak dalam perkembangan anak yang lebih baik di masa yang akan datang. Jika anak memiliki gangguan pada kesehatan mental, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak dan menyebabkan penyakit mental atau disabilitas. Tahun 2020 merupakan tahun yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Apa itu pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang akhir-akhir ini baru ditemukan. Pandemi COVID-19 ini membuat manusia di seluruh dunia mengurangi aktivitas di luar rumah karena virus corona yang dapat menyebar secara cepat ini akan menimbulkan kematian pada seseorang. Virus corona ini membuat pemerintah berupaya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kemudian, bagaimana hubungan COVID-19 terhadap kesehatan mental pada anak usia dini? Sebelumnya, kita tahu bahwa virus corona adalah virus yang secara cepat menyebar sehingga membuat kematian pada penderita virus corona. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menghentikan penyebaran virus ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan sosial berskala besar ini dilakukan oleh masyarakat dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan melakukan aktivitas di dalam rumah. Kemudian, dengan adanya kebijakan tersebut, maka Kementerian Pendidikan membuat kebijakan untuk melakukan pembelajaran daring. Upaya ini dapat dilakukan oleh guru dan siswa untuk tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasa, namun melalui via online. Dengan adanya pembelajaran daring, ini membuat orang tua frustasi karena orang tua memiliki dua peran sekaligus, yaitu menjadi orang tua dan menjadi guru. Ketika anak melakukan pembelajaran daring, orang tua memiliki peran tambahan sebagai guru untuk mengajari dan memahami pembelajaran anak selama di rumah saja. Namun, pembelajaran daring ini membuat orang tua frustasi ketika keluarga tersebut memiliki keterbatasan ekonomi. Semisal saja ketika keluarga tersebut memiliki dua anak. Anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar semua. Pembelajaran daring mengharuskan setiap anak memiliki smartphone atau laptop. Namun, dengan adanya keterbatasan ekonomi, hal ini menjadi penghambat anak dalam mengikuti pembelajaran daring, sehingga ini membuat emosi pada anak meningkat dan membuat stres pada anak. Selain itu, anak mudah merasa bosan dan jenuh ketika mereka di rumah saja. Karena di usia dini, anak-anak lebih menyukai aktivitas di luar rumah, dan beraktivitas dengan teman-temannya. Karena pandemi yang memaksakan anak untuk di rumah saja, dan hal itu yang membuat anak lebih frustasi. Oke, lalu bagaimana sih cara orang tua dalam memelihara dan menjaga kesehatan mental pada anak usia dini? Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memelihara dan menjaga kesehatan mental pada anak. Yang pertama adalah menyadari bahwa orang tua adalah role model bagi anak. Rumah merupakan tempat terbaik bagi anak untuk mempelajari dalam kecakapan hidup. Anak akan menirukan kebiasaan orang tuanya apa yang mereka lihat. Untuk dapat menjaga kesehatan mental pada anak, orang tua diharuskan untuk menjadi contoh yang terbaik untuk anak. Misal, dalam memecahkan masalah, dituntut untuk selalu sabar dan tidak mudah emosi, dan cara mengatasi rasa stres dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasikan tentang apa yang sudah terjadi kepada anak. Pada saat ini, anak pada usia dini belum memahami apa itu virus corona dan COVID-19. Peran orang tua di saat pandemi ini adalah membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Dalam membangun komunikasi keluarga yang baik, orang tua harus dapat memahami psikologi sang anak. Tidak memaksa kehendaknya, namun memberikan ruang dialog percakapan sehingga tercipta komunikasi yang teranyami.
Yang ketiga adalah membuat kreasi yang baru untuk anak. Dikeluarkannya kebijakan pembelajaran daring untuk anak membuat anak lebih cepat merasa bosan. Di usia dini, anak lebih menyukai aktivitas di luar rumah bersama teman-temannya. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut, membuat anak lebih bosan dan jenuh karena mereka mengharuskan untuk tetap di rumah saja. Peran orang tua dalam hal ini adalah untuk mengembangkan bakat dan kreativitas anak selama belajar di rumah. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk membuat kreasi yang baru untuk anak sehingga anak tetap bisa mengembangkan bakat dan minatnya selama di rumah saja. Yang keempat ada memperhatikan apa yang ditonton anak dan apa yang dilihat. Penggunaan internet yang berlebihan, misalnya penjelasan internet terkait COVID-19, harus dihindari karena mengakibatkan kecemasan pada anak usia dini. Begitu pula dengan berlebihan dan penggunaan media sosial atau game internet yang tidak bertanggung jawab, seharusnya dapat diperingatkan. Informasi yang beredar, format yang diperuntukkan untuk orang dewasa dapat menimbulkan kecemasan dan kebingungan terutama pada anak usia dini karena mereka belum memiliki kemampuan analisis yang baik. Sehingga orang tua dituntut untuk memperhatikan apa yang mereka tonton dan apa yang mereka lihat. Kemudian, yang kelima adalah mengelola kecemasan dini. Apabila orang tua merasa cemas, sebaiknya orang tua meluangkan waktu untuk mengelola rasa ketakutan tersebut. Ekspresi cemas pada orang tua yang teramati oleh anak akan mempengaruhi kondisi psikologis pada anak. Anak akan ikut merasa cemas jika orang tuanya juga merasakan cemas. Oleh karena itu, orang tua perlu waktu untuk menenangkan diri sebelum berkomunikasi dengan anak atau memberikan jawaban atas pertanyaan anak. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesehatan mental merupakan hal terpenting bagi perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini. Peran orang tua di rumah sangat penting terhadap kesehatan mental pada anak usia dini, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan anak untuk tetap di rumah saja. Oleh karena itu, peran orang tua dalam di rumah saja sangatlah penting. Saran penulis untuk menjaga kesehatan mental pada anak usia dini adalah mengikuti upaya dalam menjaga kesehatan mental pada usia dini. Harapannya agar anak usia dini mampu mengembangkan dan memajukan generasi bangsa Indonesia. Cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.